Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kembali lagi bersama saya Cincin Bertasari, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Blambangan Umpu. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Diseminasi penyebaran kepada guru SMP Negeri 1 Blambangan Umpu. Rancangan tindakan untuk aksi nyata dengan judul penerapan budaya positif di sekolah. Nama peserta Cincin Bertasari, Sarjana Pendidikan. Latar belakang untuk menciptakan peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, dibutuhkan lingkungan yang mendukung seperti lingkungan sekolah yang nyaman. Untuk menciptakan lingkungan yang nyaman tentunya diperlukan disiplin positif. Disiplin positif dimulai dari diri sendiri, bukan karena fakta yang memaksa untuk melakukannya. Disiplin positif yang selalu dilakukan di lingkungan sekolah akan menimbulkan budaya positif. Pentingnya bagi saya menyebarkan materi budaya positif ini agar sama-sama bersama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat berkolaborasi dalam menciptakan kenyamanan sekolah. Tujuan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas untuk menumbuhkan kesadaran disiplin secara internal. Tolak ukur berjalannya penerapan budaya positif di sekolah. Membentuk keyakinan di kelas, setiap kelas melalui kesepakatan kelas. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, wali kelas, wali murid, dan murid. Lini masa yang dilakukan, koordinator dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, melakukan diseminasi budaya positif, membuat keyakinan kelas dengan peserta didik melalui kesepakatan kelas, konsisten menjalankan keyakinan kelas masing-masing. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Guru, marilah kita niatkan benar-benar tujuan kita adalah untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk merubah akhlak mereka menjadi lebih baik. Insya Allah kita akan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu guru semua, ya,
Terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di hari ini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang terhormat Ibu Mahera, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Belambangan Untu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMP, kolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Ya Bapak Ibu, sebelumnya saya akan menampilkan sebuah video. Nah, silahkan Bapak Ibu guru disaksikan dulu videonya ini. Tapi sang pemenang akan menjawab, "Sayalah sang badai." Kamu adalah seorang pejuang sejati, berani merangkul masalah dan menjadi kuat dari sebelumnya. Kamu lebih kuat daripada masa lalumu, dan kamu jauh lebih kuat dari tantangan yang datang di masa depanmu. Saya berbeda, saya tidak seperti yang lain. Saya bukan orang yang hidup untuk mencari aman, tapi saya adalah pejuang yang Dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat yel-yelnya? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Pelajar Pancasila beriman. Ayo kita nyanyi dulu, bangun dulu biar kita tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Ayo kita. Ya kita coba ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, jangan duduk dulu Bapak Ibu ya. Kita tepuk PMM, Platform Merdeka Belajar, biar kita tidak ngantuk. Saya contohnya Bapak Ibu. Tepuk PMM. Mengajar, belajar, berkarya. Ha. Gimana Bapak Ibu? Bisa dicoba? Oke, kita coba ya. Tepuk PMM. Mengajar, belajar, berkarya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, semoga nggak ngantuk ya Bu. Ini jam-jam rawan soalnya. Tidak. Bingung kemana saya ini. Dari konsep budaya positif ini ada konsep intinya yang nanti akan kita bahas, yaitu ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pak Bambang gimana Pak Bambang? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ibu Herma gimana? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Ibu Karen? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bapak bangkit, gimana? Konsekuensi atau
Hukuman. Kira-kira Bapak Ibu siapa yang mau jawab? Apa sih perbedaan hukuman sama konsekuensi itu? Boleh tunjuk tangan. Hukuman itu adalah itu tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ya. Mungkin udah ada perjanjian dari awal ya. Kita kan jadi loh, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, sudah ada peraturannya sebelum persetujuannya sebelumnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua contoh yang mirip-mirip. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ini lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira sama nggak hukuman semua atau hukuman konsekuensi atau konsekuensi hukuman? Hukuman konsekuensi. Hukuman konsekuensi. Jadi kalau dia hukuman itu sesuatu yang sudah dijatuhkan. Oh, kamu terlambat sekolah, silakan kamu lari lapangan. Ada hubungannya nggak hukuman terlambat sekolah dengan lari mengelilingi lapangan basket? Tidak ada. Tapi kalau konsekuensi ada sebab akibatnya berhubungan. Dia terlambat 10 menit pelajaran PJOK, silahkan lari 2 kali mengelilingi lapangan karena dia tidak melakukan pemanasan. Oke, begitu ya Bapak Ibu bedanya hukuman sama konsekuensi. Nah, kita lihat jawaban kita tadi benar nggak? Boleh Ibu Nanda di next. Oke. Nah, 1, 2, iya begini. Kira-kira banyak yang benar nggak? Oke, tangan untuk kita, Bapak Guru hebat ya. Oke, kayaknya udah loyo-loyo. Gimana kalau kita menyebutkan visi kita ya? Kalau saya sebutkan SMP Negeri 1 Belambangan Umpu, cerdas, beriman, berkarakter. Oke Bapak Ibu? Oke, semangat, masih semangat? Masih. Oke, SMP Negeri 1 Belambangan Umpu, cerdas, beriman, dan berkarakter. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Oh, mau diulangi lagi? Boleh. SMP Negeri 1 Belambangan Umpu, cerdas, beriman, berkarakter. Oke, lanjut. Cukup Bapak ya? Sudah hilang ngantuk-ngantuknya ya Bapak? Lanjut ya. Kalau belum boleh ulang sendiri. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi juga bisa kita lihat. Konsekuensinya apa kalau tidur? Suruh cuci muka biar nggak ngantuk lagi ya. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa kita lihat. Kita ambil pokok-pokoknya saja. Sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Kamu tidak mengerjakan tugas, kamu harus keliling kelas sambil bilang saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Itu sifatnya pemaksaan ya kan ya Bapak Ibu. Kalau dia konsekuensi adanya stimulus, adanya tanggapan. Ada satu lagi Bu Nanda, boleh di next. Nah, kalau kita memberikan hukuman itu menimbulkan identitas gagal. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi dan restitusi akan menimbulkan identitas sukses. Di sini kita bisa lihat murid akan tersakiti kalau kita memberi hukuman. Baik secara moralnya mungkin atau fisiknya mungkin. Kalau dia disuruh dijemur di lapangan panas-panas, kira-kira fisiknya tersakiti, ya kan? Mentalnya juga malu, ya kan Bapak Ibu? Dia tidak nyaman. Malu saya besok sekolah, saya dihukum kemarin disaksikan oleh banyak orang. Itu kan ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita memecahkan masalah secara restitusi, kita kolaborasi, diskusi. Gimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah kita? Nanti kita bahas di restitusi lebih lanjut lagi. Boleh Ibu Nanda di next slide? Apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kita menyelesaikan masalahnya secara kolaborasi dengan murid. Gimana muridnya itu menyelesaikan masalahnya, dia cari solusinya sendiri. Nanti kita tuntun dengan beberapa pertanyaan. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi, bisa dibaca ya Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan restitusi ini, tapi untuk menyadarkan siswa kesalahan apa yang dia buat. Kemudian memperbaiki hubungan. Lalu tawaran bukan paksaan. Kalau kamu melakukan ini, apa yang mau kamu lakukan? Kamu sudah melakukan kesalahan, tidak memakai topi. Kira-kira kan tawaran. Apa yang kamu lakukan? Itu kan sebuah tawaran pada saat restitusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia pede nanti walaupun dia sudah melakukan kesalahan. Bukan pede karena kesalahannya, udah merasa tidak minder lagi setelah dia melakukan kesalahan. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan di kelas kita, Bapak Ibu guru, wali kelas. Kita bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibikin sesuai dengan kesepakatan kita guru dengan murid. Boleh dilanjut Ibu? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ketika ada peraturan ini, apakah kita dilibatkan dalam membuatnya? Tidak. Jadi bedanya peraturan sama keyakinan itu, kalau keyakinan itu kita sama-sama berdiskusi dengan murid, keyakinan kelas apa yang akan kita buat di kelas kita. Kalau di 95 sudah buat, tapi belum berjalan. Keyakinan kelasnya masuk kelas tepat waktu, walaupun sudah ketika bel istirahat itu harus langsung masuk kelas. Menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan, itu di 95 ya Bapak Ibu. Sudah saya bikin tapi belum berjalan. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas. Ada tabel T dan tabel Y. Teori T, teori Y. Nah, ini teori T. Nilai kebajikannya hormat. Yang tampak datang tepat waktu, yang tidak tampak sering hadir terlambat. Jadi kebalikannya. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian bekerja, tekun bekerja dalam menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Boleh lanjut ke tabel Y. Kalau tabel Y ini dia lebih singkat lagi. Di sini yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kalau di kelas kan biasanya minjem tip nggak ngomong, ya langsung ambil aja, bahkan pena bisa hilang. Yang terdengar, yuk saya bantu piketnya misalnya. Kalau perilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat. Oh ya, ya benar. Jadi nanti Bapak Ibu di kelasnya dibikin keyakinan kelasnya, dibikin sekreatif mungkin, kita bebaskan untuk siswanya berkreatif, mengembangkan kreativitasnya. Boleh dengan Canva atau dengan poster, terserah ya Bapak Ibu. Nanti ditempel di kelas kita masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Setuju nggak ini? Setuju ya Bapak Ibu. Boleh dilanjut Ibu Nanja. Iya, Ibu. Enggak dapat sertifikat kalau nggak buat.
Nah ini kita kasih nilai kebajikannya, misalnya. Baik, semoga setelah Bapak Ibu guru menyaksikan video tersebut bisa menjadi motivasi, menjadi lebih semangat lagi dalam beraktivitas atau termotivasi mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak ya Bapak Ibu. Setelah saya mengikuti pendidikan di calon penggerak, mengubah pemikiran saya tentang pendidikan, tentang bagaimana mengajar di kelas, tentang bagaimana kita menghadapi siswa-siswi yang bermasalah, sehingga menimbulkan paradigma pembelajaran baru bagi saya, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Ini sesuai dengan filosofi Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingatkah Bapak Ibu apa itu dimensi profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu? Masih ingat yel-yelnya? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Pelajar Pancasila beriman. Ya, ayo kita nyanyi dulu, bangun dulu biar kita tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Ayo kita. Ya kita coba ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, jangan duduk dulu Bapak Ibu ya. Kita tepuk PMM, Platform Merdeka Belajar, biar kita tidak ngantuk. Saya contohin ya Bapak Ibu. Tepuk PMM. Mengajar, belajar, berkarya. Ha. Gimana Bapak Ibu? Bisa dicoba? Oke, kita coba ya. Tepuk PMM. Mengajar, belajar, berkarya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, semoga nggak ngantuk ya Bu. Ini jam-jam rawan soalnya. Tidak. Bingung kemana saya ini. Ngopi. Dari konsep budaya positif ini ada konsep intinya yang nanti akan kita bahas, yaitu ada disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, penghargaan yang menghukum, kemudian ada restitusi, selanjutnya keyakinan kelas, yang ini nanti akan kita buat keyakinan kelas di setiap kelas kita. Ya, kemudian ada kebutuhan dasar dan dunia berkualitas, dan yang terakhir ada restitusi. Restitusi ini ada 2 bagian, ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan. Sebelum kita memulai tentang disiplin positif, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Silahkan Bapak Ibu berpasangan, ada yang jadi skenario ya, ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Yang A ini boleh merobek secari kertas, ditulis sesuatu yang berharga atau benda yang berharga, itu diletakkan di genggaman tangan. Sesuatu yang berharga atau benda yang berharga, emas boleh, duit juga boleh ya Bapak Ibu. Benda atau tulisan sesuatu yang berharga. Ini yang untuk yang berperan sebagai A ya Ibu Bapak. Saya B. Apa yang berharga? Tulis sesuatu yang berharga menurut Ibu Lis.
Atau benda yang berharga boleh, kalau emasnya gitu ya digenggam. Nggak ada. Benda atau ini apa ya, sesuatu yang berharga menurut Cici apa? Atau benda, dilepas dulu kalungnya boleh. Nggak usah, itu pokoknya sesuatu yang berharga menurut Cici apa? Atau pena? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, yang B ini berperan untuk bagaimana caranya yang A ini bisa membuka. Jadi kita tahu apa sih yang ada di dalam genggaman yang A ini. Dia boleh merayu, menghardik, mencaci maki, atau dikasih suapan biar dia buka. Oke, boleh dimulai Bapak Ibu. Jangan, kita tidak kekerasan. Aku mau. Nanda yang cantik, bolehkah kamu memberikan ini untukku? Bagaimana kalau dia tidak mau memberi? Kalau dia tidak mau memberi, kasih nggak? Kalau nggak, Tidak boleh. kalau nggak kita musuhan. Atau dikasih suapan biar dia mau ngebukanya. Ibu. Atau ada sogokan ya Bapak Ibu. Tidak boleh. Dirayu. Pokoknya aku mau, berikan padaku, berikan. Tolong, akan kuberi lautan untukmu. Oke, cukup. Gimana Bapak Ibu, apakah terbuka? Tidak. Apa yang terjadi? Tidak terbuka. Ya kan Bapak Ibu ya? Itu artinya yang mengontrol siapa? Diri kita sendiri. Iya. Ada yang dapat, ada yang enggak sama sekali. Itu artinya yang mengontrol untuk membuka dan memberitahu atau tidak memberitahu itu adalah diri kita sendiri kan Bapak Ibu? Iya, artinya yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dari kejadian ini ya Bapak Ibu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini ada teori kontrol menurut si psikiater sekaligus pendidik, Dr. William Glasser. Dia mengembangkan teori kontrol menjadi teori pilihan untuk meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada 4 ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita seolah-olah bisa mengontrol murid, ya kan Bapak Ibu? Iya, tapi pada dasarnya kita sebagai pendidik ini tidak bisa mengontrol murid, kecuali murid yang mempersediakan dirinya untuk dikontrol. Jadi kita tampak kita yang mengontrol murid tersebut. Contohnya di kelas saya 95, si Ronald. Saya sudah berkali-kali memanggil Ronald, bagaimana caranya Ronald ini biar tidak bolos sekolah. Sudah berkali-kali saya panggil. Saya kasih solusi dengan alasannya, saya tidak bisa sekolah karena tidak ada kendaraan, Bu. Solusinya gimana Ronald biar kamu bisa ke sekolah? Oh, saya nebeng Pak Dedi, Bu. Oke, kalau begitu saya lihat ke depannya kamu masih bolos atau tidak. Ternyata si Ronald ini tetap tidak sekolah. Artinya kan dia bukan kita yang mengontrol Ronald, dia sendiri. Ya kan Bapak Ibu? Nah, jadi kita merasa bahwa kita ini bisa mengontrol murid, padahal tidak. Muridlah yang mempersediakan dirinya untuk dikontrol. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Itu malah menimbulkan identitas gagal. Misalnya dengan ulangan nih, dia mengumpulkan hasil ulangannya dengan tulisan yang jelek. Tulisan kamu jelek banget. Nah, itu kritikan. Dia siswa mungkin pada saat itu tidak terlihat dia sedih atau apa, cuma bisa menimbulkan trauma dalam dirinya. Begitu. Kemudian merasa bersalah. Ayolah nak, bersihkan kelasmu. Nanti ibu kena marah kepala sekolah. Itu murid melakukannya karena merasa bersalah, karena kita mengeluh dengan anak-anak tersebut. Ayo kita kerjakan, ayo kita bersihkan. Nanti ibu cincin dimarah kepala sekolah. Otomatis itu bergeraknya karena merasa bersalah. Kemudian ilusi berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu bisa mengontrol. Tidak.
Ayo nak, belajar yang rajin biar kita bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Kita merasa itu jadi biar dia bisa bersemangat dan lain-lain. Tidak, kalau dia tidak melakukan itu, ya tidak akan bisa. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti ini, orang tua misalnya melarang anak untuk tidak pulang malam, memaksa. Tapi orang tua tidak pernah dipaksa oleh anaknya untuk jangan pulang malam. Kenapa orang tua boleh pulang malam, anaknya nggak boleh? Gitu kan ya, merasa bahwa orang dewasa itu benar. Gitu. Maaf ya Bapak Ibu yang sudah bukan bermaksud. Oke, lanjut. Di sini bisa kita lihat mana yang benar atau salah. Menurut kita pada umumnya itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Apalagi pada saat kita mau mengajar, tentu beda-beda yang saya butuhkan dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya hanya membutuhkan spidol saat mengajar, tapi Bapak Ibu sekalian membutuhkan LCD, proyektor, laptop, itu beda-beda kan Bapak Ibu, nggak bisa disamakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, yang sebenarnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Saya suka warna hijau, tapi belum tentu Bapak Ibu sekalian suka warna hijau kan? Begitu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sama seperti saya tadi berusaha keras nyuruh Ronald sekolah, tapi Ronaldnya nggak mau, gitu kan? Nggak bisa kita mengubah Ronald itu sesuai dengan pemikiran kita. Atau si Ahmad Sarpudin, ya kan? Gimana caranya Ahmad Sarpudin itu bisa berubah pikirannya untuk sekolah lagi? Nggak bisa. Jadi yang sebenarnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu artinya kita membutuhkan musyawarah untuk mendapatkan suara yang sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang salah. Sama pengalaman saya pada saat saya mengajar di kelas 8 beberapa tahun yang lalu tentang seorang anak namanya Najla. Saya marah dengan dia karena dia tidak mengerjakan tugas saya. Suatu hal yang buruk menurut saya karena dia tidak melakukan tugas. Tapi kita nggak tahu dia melakukan itu karena ada tujuannya. Dia punya masalah di rumahnya. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Seperti yang sudah kita lakukan di kegiatan menggenggam tangan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya kan Bapak Ibu ya, tadi sudah kita coba. Kemudian memaksa, ada pada saat rujukan itu gagal. Ketika kita merasa gagal, kita memaksa. Pokoknya kamu harus melakukan ini. Tuh. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, gak ada yang rugi. Boleh dilanjut? Selanjutnya disiplin positif, ini yang akan kita pelajari. Ada makna disiplin, teori motivasi, ada motivasi dari eksternal internal. Kemudian nanti ada posisi kontrol, ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian untuk melakukan restitusi ada langkah-langkahnya, nanti ada 3. Boleh dilanjut? Nah, disiplin tadi sudah sedikit disindir atau dinotif sama Ibu Kepala Sekolah. Disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi budaya kita ini sekarang, disiplin itu adalah harus dilakukan, bukan belajar. Sama seperti disiplin datang tepat waktu. Saya masih belum itu karena masih belajar memanage waktu. Jadi kita datang tepat waktu itu dilakukan, bukan belajar. Jadi karena dilakukan itu merasa disiplin itu harus dilakukan, itu menimbulkan sesuatu ketidaknyamanan. Jadi kita mulai dengan disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, bukan karena terpaksa.
memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif yang dimiliki oleh manusia untuk tujuan mulia, punya tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini memiliki berdasarkan kata-kata universal, kemudian tidak melihat bahasa, suku, agama, dan latar belakang. Di sini saya ambil dari nilai-nilai kebajikan dari profil Pancasila tadi: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian pada Ibu Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Nah, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, saya harus datang pagi-pagi biar saya tidak dihukum oleh guru. Karena adanya peraturan, jadi dia melakukan sesuatu itu biar dia tidak dihukum, berarti menghindari ketidaknyamanan kan ya Bapak Ibu. Itu motivasinya dari luar, karena adanya peraturan biar dia tidak dihukum, itu kan motivasinya dari luar, bukan dari dalam dirinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, saya harus mendapatkan ranking 1 biar saya mendapatkan hadiah dari orang tua saya. Jadi dia belajar itu bukan dari dalam dirinya, karena dari imbalan itu tadi, dari penghargaan itu tadi. Jadi motivasi eksternal juga. Kemudian yang terakhir motivasi internal, untuk menghargai dirinya sendiri, melakukan kebaikan, untuk menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Misalnya di kelas kita ada seorang anak yang sering mencuri bekal temannya. Kita perlu mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi. Apakah dia bertahan hidup karena tidak punya uang misalnya untuk makan, jadi dia mencuri, atau memaksa, meminta, menegek lah misalnya. Atau butuh kasih sayang, dengan dia mencuri Bapak Ibu guru jadi peduli misalnya. Kemudian kesenangan, oh saya memaksa teman saya untuk memberikan makanannya, merasa senang, merasa berhasil, kata Bu Yuli tadi. Kemudian penguasaan, dengan saya mengambil makanan teman saya merasa berkuasa, saya hebat, gitu kan. Kemudian kebebasan, bebas dia mau ngambil apa aja, merasa kebebasan, dia mau melakukan apa saja bebas. Jadi perlu kita lihat kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh siswa-siswi kita sehingga dia melakukan suatu kesalahan ya Bapak Ibu. Ada 5, boleh dilanjut Bu. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini pasti kita sudah pernah melakukannya semua. Bahkan yang manajer juga mungkin kita sudah melakukannya tapi belum sesuai dengan langkah-langkahnya. 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya akan menampilkan video biar kita bisa membedakan mana itu teman, mana itu pembuat rasa bersalah.
Naren! Sini kamu! Ini penghukum ya Bapak Ibu, posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang cenderung akan memberontak. Ini posisi pembuat rasa bersalah, merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, ini bikin merasa bersalah ini. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu kena pinjamnya kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah. Jadi merasa bersalah si Naren. Ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kamu cepat. Terus. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa meningkat, mengumpul tentang besar emosi. Nah, ini posisi teman ini. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Gila sayang. Iya, Bu. Habis. Bu Rita ini ya, Bu Rita. Kalau yang tadi Ibu Dewi. Lagi nunggu Bu Fitri. Kok terlambat sih? Bu Fitri manajer ya. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lagi Bu Rita banget ya. biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Cucu banget sama Bu Rita ini kayaknya ya, posisi teman. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru anak komunikasi dengan orang terdekat bisa berperilaku. Ini posisi pemantau. Oh iya, Ibu Fitri ya. Gimana? Kita saksikan dulu. Kira-kira mana yang cocok ini? Ibu siapa? Atau Ibu Ria? Bu Rema sama Bu Fitri. Oh kita lihat. Aduh, tenang. Naren, apa perhatian sekolah kita? Cocok nih siapa kira-kira? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam. Bu Herma ya? Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi teman, guru mengarahku menunjukkan bahasa tubuh dan. Nah, ini posisi yang terakhir, posisi manajer. Oh, Ibu Fitri ya ini. Kita saksikan ya, Bapak Ibu. Si paling manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Dari diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Apakah Naren bersedia? Bersedia Bu. Bagaimana memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih bersama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Begitu ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Sudah bisa dibedakan Bapak Ibu posisi kontrolnya? Bisa, alhamdulillah. Pasti kita di antara kelima itu pasti ada yang sering banget kita lakukan. Ada yang sebagai penghukum, teman. Oh, yang pertama penghukum. Diharapkan kita bisa menjadi sebagai manajer. Tapi walaupun kita melakukan manajer, kita harus tegas juga ya Bapak Ibu ya. Nah, dari segitiga bisa di next. Ya, tentu. Lagi yang bawah. Nanti belum terakhir aja. Nah, ini ada pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi apa? Apa ya? Apa ya, teman atau manajer atau Bersalah tadi tuh. merasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, posisi penghukum. Kemudian, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Teman, Ibu Rita banget ini ya. Banget ya. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer, oke. Pengontrol atau pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, Ibu Fitri ini ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jebret. Saya kecewa. Pembuat rasa bersalah. Benar nggak kita tadi Bapak Ibu? Benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Itu teman. Ibu Rita banget. Si paling teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang dari bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer Ibu Fitri. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke, lanjut. Kita belajar dengan segitiga restitusi. Boleh ditampilkan video saya yang saya buat ya. Dengan tidur.
melakukan restitusi, dicepetin aja yang Fadil terakhir yang Fadil. Untuk melakukan restitusi, Bapak Ibu tadi udah mau memposisikan dirinya, misalnya memposisikan diri sebagai manajer dengan melakukan 3 segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi perbuatan yang salah. Yang Fadil aja. Suatu Fadil dikarenakan seringnya berisik saat pembelajaran berlangsung. Maaf ya Bu, dengan waktunya. Jadi saya mau laporan. Saya kesel banget sama adik tadi. Karena mereka itu mengganggu konsentrasi belajar saya. Mereka itu berisik banget. Tadi juga saya sempat marahin mereka di kelas. Pasti diberikan masalah pasti kalau kamu katakan ini ada sebabnya. Abis tag video langsung ke sini. Karena langsung guru dan yang naik bus itu satu kelas Bu, dan itu tidak hanya sekali Bu, tapi berkali-kali. Sesuai tidak dengan keyakinan atau prinsip kamu? Saya enggak sih Bu, soalnya menjadi seorang pemarah itu memeriksa Anda dan juga pemeriksaan bersama. Jadi keyakinan atau prinsip apa yang tidak sesuai dengan tindakan kamu tadi? Sebenarnya saya sangat menghargai orang lain, tetapi yang benar-benar sudah berkali-kali mengganggu konsentrasi belajar saya dan teman-teman. Kamu meyakini bahwa menghargai orang lain itu penting kan? Iya Bu, saya meyakini itu. Setuju. Adanya keyakinan yang harus kita sepakati, yang harus kita jalankan pada saat kita marah. Iya Bu, saya akan lebih berusaha untuk menjadi orang yang proaktif dan lebih tenang sejenak ketika akan melakukan sesuatu. Apakah Fadil bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Sedia Bu. Fadil memperbaiki masalah ini, Fadil akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab Bu, dan akan menjadi orang yang proaktif. Oke, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu, Fadil? Saya merasa nyaman dan bangga dan bersabar dalam menyelesaikan masalah Bu. Baiklah, mari kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Oke, di stop Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Zulfiandi dari kelas 92. Oke, dalam melakukan restitusi itu ada langkah-langkahnya, namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang tadinya anak merasa gagal, merasa bersalah, kita stabilkan dulu. Kemudian validasi perbuatan yang salah. Perbuatan apa yang sudah dilakukannya? Kemudian solusinya apa setelah dia melakukan kesalahan itu? Setelah dia melakukan kesalahan, misalnya tadi si Fadil marah-marah di kelas, jadi solusi dia sendiri yang pilih. Solusinya apa kira-kira Fadil dari masalah kamu ini? Oh, saya akan berpikir lagi Bu saat bertindak, saya akan lebih sabar lagi, gitu. Ada lagi, boleh kita tanya apa lagi. Nah, setelah itu baru kita tanyakan apakah dia melanggar keyakinan apa. Gitu. Dia tidak menghormati orang lain misalnya, gitu. Dengan menanyakan keyakinan, dia akan kembali ke kelompoknya. Kemudian solusinya bagaimana setelah dia melakukan itu ke depannya dengan teman-temannya, begitu Bapak Ibu. Bisa kita terapkan semoga bisa kita menerapkannya ya Bapak Ibu. Setelah dari beberapa materi ini, pasti Bapak Ibu mungkin sudah pernah melakukannya, hanya saja tidak bertahap atau hanya melakukan validasi saja tanpa kita sadari ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah materi terakhir, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir bersedia menyaksikan diseminasi aksi nyata saya. Semoga ini bisa bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berkolaborasi. Tujuan kita yaitu berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Ayo kita ciptakan perubahan.
salam dan bahagia. Salam guru bergerak, tergerak dan menggerakkan. Ya Bapak Ibu, semoga dengan adanya diseminasi aksi nyata ini bisa menggerakkan Bapak Ibu untuk daftar calon guru penggerak di angkatan selanjutnya. Kalau kita banyak guru penggeraknya, kata Ibu Kepala Sekolah tadi, insya Allah sekolah kita autopilot. Ya, amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Cincin. Semoga Apalagi? Ada lagi? Disiplin waktu, Bu. Maksudnya ini gimana? Tidak terlambat. Tidak terlambat pada jam pertama saja, Kak? Istirahat juga. Ada lagi? Tidak? Pada saat kita pelajaran. Keamanan itu kenyamanan ya. Jadi kalau izin keluar otomatis teman yang lain juga terganggu kan fokusnya. Ya nggak? Menjaga kenyamanan saat belajar. Ada lagi? Apa tadi PR ya? Iya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengumpul aja. Kalau mengerjakan, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada lagi? Kira-kira? Nggak boleh terlalu banyak biar kita semua warga 95 bisa ikut. Dari sini saya harap bisa jadi acuan kalian tentang keyakinan ini harus diikuti. Ya. Paham? Ada lagi? Menjaga perhatian. Ya. Topi dasi di bawah. Ya kan? Pakai dasi semua. Ada yang nggak pakai dasi? Baju ya. Ada lagi nggak? Cukup ya? Cukup. Ya. Ini nanti mau di print atau mau dibikin seperti ini? Print aja. Didesain boleh di Canva atau apa, nanti biar saya ngerti. Kirim aja. Kalau besok udah bisa belum? Udah ada belum? Oke, jadi dikirim ke saya kalau bisa nanti malam. Ya. Paham? Oke, ini dicatat dulu. Setelah Miss mengikuti diseminasi aksi nyata kemarin, gimana refleksinya Miss? Apa yang Miss dapat atau bagaimana perubahan dari diri Miss sendiri? Setelah saya mengikuti acara pemaparan dari Ibu Cincin,
yang berjudul budaya positif dan juga positif kedisiplinan dan kebajikan positif. Saya merasa senang. Di situ saya juga merasa bisa berefleksi bahwa selama ini ternyata yang saya lakukan masih ada tentunya hal-hal yang saya lakukan yang ternyata tidak mencerminkan kebajikan positif, seperti misalnya ada anak yang melakukan sesuatu yang sudah baik tapi saya memuji cuman biasanya dengan senyum, padahal ada hal lain yang bisa saya lakukan, semisal dengan mengatakan pasti kamu sudah sangat berusaha, itu mungkin akan lebih menggugah perasaan mereka. Jadi saya merasa di situ saya dapat lebih berefleksi. Saya rasa itu yang dapat saya lakukan. Kemudian berikutnya saya akan berusaha lebih belajar dari apa yang Ibu Cincin paparkan karena itu sangat bagus sekali. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih nih. Saya dari Dinas Sosial Atmaja, saya merasa senang dan antusias. Menurut saya kedisiplinan itu sangat penting karena dapat meningkatkan kedisiplinan guru dan siswa. Saya dari Pak Olivia sangat senang dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Menurut saya keyakinan adalah penting karena dari keyakinan kita dapat mengetahui aspek-aspek sosial yang ada di lingkungan. Nama saya Yasmin Syabuna Zada. Saya sangat senang, bahagia, juga antusias. Menurut saya keyakinan itu sangat penting karena dengan keyakinan kita bisa mengerti perasaan satu sama lain. Nama saya Melda Sylvia. Bentar. Saya Rumia Zaransari. Perasaan saya sangat senang dan bahagia. Menurut saya keyakinan dalam kelas itu sangatlah penting karena dengan adanya keyakinan kita bisa menghargai satu sama lain dan memiliki tanggung jawab masing-masing. Saya Melda Sylvia. Perasaan saya merasa senang, bahagia, dan antusias. Menurut saya, keyakinan kelas itu penting karena dapat meningkatkan kedisiplinan kelas dan rasa tanggung jawab antar sesama siswa.
Pelaksanaan diseminasi dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 di SMP Negeri 1 Blambangan Umpu, diikuti oleh Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru SMP Negeri 1 Blambangan Umpu. Perasaan saya setelah melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif, saya sangat senang dapat berbagi dan semoga dapat diterapkan juga oleh warga sekolah. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Memulai dari diri sendiri untuk menciptakan kesadaran disiplin untuk menciptakan budaya positif di sekolah dan menggerakkan rekan sejawat untuk membuat keyakinan di kelas. Thanks you for your time. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.